semua. Salam kerajaan. Salam kerajaan. Salam kerajaan. Sekali lagi, salam kerajaan. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya tiap hari roh kita semakin berkobar-kobar, semakin bergelora. Apalagi selalu saya sampaikan bahwa hari Minggu harusnya menjadi hari perayaan bagi kita, celebrate bagi kita, untuk kita bertemu dengan Tuhan. Katakan amin. Dan luar biasanya, saudara, saya mau sampaikan bagi kita semua pada hari ini, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena roh yang berkobar-kobar itu, tentunya saya juga nggak kuat, saudara. Karena hari-hari ini tentunya banyak hal yang banyak hal yang dapat mempengaruhi kita, sehingga kita menjadi lemah, sehingga kita menjadi tidak berdaya, kita tergerus kekuatan kita. Tapi kalau kita hari ini ada, semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Katakan amin. Semua karena anugerah Tuhan. Saudara mesti mengerti, saudara, bahwa kita ada bukannya karena saya mau katakan bukan karena kebiasaan kita ada aja, ya karena hari-hari kita ada, enggak, saudara. Tapi kita ada ini adalah hari yang dahsyat. Coba lihat kiri kanan saudara, bilang kalau kamu ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Bilang bagi diri saudara sendiri, kalau saya ada hari ini, sambil tutup mata saudara, kalau saya ada hari ini karena berkat Tuhan. Supaya saudara tuh bangun kesadaran bahwa kita tidak ada apa-apanya, saudara. Katakan amin. Kalau saudara boleh bangun pagi, saudara kemudian bisa bernafas. Coba sama-sama tarik nafas. Artinya saudara masih hidup, itu anugerah Tuhan, saudara. Karena ada yang tidur udah nggak bisa bangun lagi. Dan kalau kita boleh bangun, ini kan mujizat. Jangan saudara kemudian berkata mujizat itu, karena saya diselamatkan dari cancer, dari tumor, saya karena mengalami mujizat, Tuhan luputkan saya dari kecelakaan. Mujizat paling besar yang saudara boleh terima selain keselamatan yang Tuhan berikan, mujizat paling besar yang saudara terima kalau saudara boleh bangun pagi hari. Maka tiap pagi kita bersyukur. Ada amin? Ada amin? Jadi kalau kita bangun pagi, itu mujizat paling terbesar kita. Katakan haleluya. Sama-sama katakan, kalau saya bangun pagi hari, semua. Kalau saya bangun pagi hari, itu mujizat saya. Makanya kalau ada pujian mujizat setiap hari, bukan artinya nanti kayaknya mesti ada hal-hal yang spektakuler. Paling spektakuler saudara boleh bangun pagi hari. Itu bukan suatu kebetulan, saudara. Tapi itu anugerah. Sama-sama bilang anugerah. Nah, kita yang sudah tahu firman kerajaan ini, kita yang sudah tahu kebenaran ini, seharusnya kehidupan kita semakin bergelora di dalam Tuhan. Katakan yes. Puji nama Tuhan. Saudara siap terima firman? Haleluya. Langsung kita buka dalam Ibrani pasalnya yang kedua. Ayo. Ibrani pasalnya yang kedua. Saya rindu agar supaya hari ini saudara semakin strong. Katakan saya mau semakin strong. Amin. Hari ini tema firman Tuhan berbicara so great of salvation. Ibrani pasalnya yang kedua. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Dari itu saudara meresponi semangat saudara. Dengar firman itu harus bersemangat. Katakan dengar firman harus bersemangat. Karena kita bukan ibadah kebatinan saudara, yang ngangguk nggak jelas saudara. Sorry saudara, ibadah yang seperti ini membosankan. Ibadah kita penuh dengan respon saudara. Katakan amin.
Ibrani 2 kita baca. Saya bilang kita makin berdiri supaya kita nggak ada yang ngantuk, saudara. Kita semangat hari ini. Saya sangat semangat saudara hari ini. Kalau saudara lihat wajah saya terang kan saudara? Terang banget saudara. Hari ini terang banget soalnya semua lampu pada menyala. Puji nama Tuhan. Berkat Tuhan. Kita kemarin udah kayak di dalam diskotik aja, kita udah kegelapan, mesti terang seperti ini saudara. Dan saya senang hari ini adalah peluru baru dan 4 biji lampu baru. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 8. Oh jadi makin terang saya di sini. Nggak mungkin saudara. Yang lain menyusul saudara. Doakan, makanya kita berdoa supaya yang lain itu menyusul saudara. Kemarin wah luar biasa, berkat tercurah. Bukan hanya hujan yang tercurah. Malamnya saya berdoa, wih ini hujan, lagi doa di sini saudara. Jam 6 saya ada pikiran yang datang dalam kehidupan saya, berkata begini, aduh hujan, siapa yang mau datang? Tapi saya bilang, lah memang kalau nggak datang kenapa? Berkat Tuhan pasti tercurah, karena berkat hujan itu berkat Tuhan. Saya bikin status saya, wah hujan dari sore nggak berhenti, kayaknya nggak mau berhenti, tapi saya tulis di bawah, ini berkat Tuhan. Wah, benar saudara. Hari Sabtu kami nggak ada orang di gereja saudara. Para tukang, para datang itu Tuhan kirim saudara. Amin. Saya lagi ikut pelepasan alika. Tiba-tiba laporan dari jemaat di sebelah. Pak Jeffrey telepon, Pak Gembala, kok ini ada orang berdatangan Pak Gembala? Ini para tukang-tukang. Ngapain? Dia bilang, siapa ya? Tiba-tiba saya lihat WA, Pak Gembala kami udah mulai kerja. Wih, udah mulai kerja. Nggak dibayar, gratis saudara. Bikin semua, bikin tangga. Kita kan nggak ada tangga selama ini saudara. Cuma bikin tangga. Mau beli 700.000, nggak ada. Tapi Tuhan, wah luar biasa. Tuhan kirim berkat saudara. Makanya hari ini saya mau bersemangat. Kenapa saya mesti berduka cita? Kenapa saya mesti? Karena semakin saya mengenal kebenaran firman Tuhan, open heaven, bukan hanya bicara tentang berkat Tuhan, tetapi berkat tercurah bagi setiap kita kalau kita hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Sudah siap? Kita baca. Lembaga Alkitab memberikan tema atau perikop keselamatan yang besar. A great salvation. Coba kita baca sama-sama. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu, tunggu, belum semua baca ini. Mesti semangat bacanya. 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Katakan amin. Berbahagialah dia. Silakan duduk. Berbahagialah mereka yang sudah membacakan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan. Puji nama Tuhan. Ayat yang ketiga saudara, ini luar biasa. Saya ulangi sekali lagi saudara. Firman Tuhan berkata, karena itu dari ayat pertama, harus lebih teliti kita memperhatikan. Sama-sama katakan memperhatikan apa yang telah kita dengar. Bukankah ini yang sering Bapak Gembala sampaikan? Bukankah ini yang sering orang tua rohani sampaikan kepada anak-anak rohani? Hati-hati dengan apa yang saudara dengar. Makanya apa yang kita dengar, perhatikan. Katakan yes. Apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Wah, ini luar biasa saudara.
Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput? Nah, ini penekanan saya di ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Boleh nggak ditranslate bahasa Inggris? How shall we escape if we neglect so great salvation? Perhatikan kalimat itu, saudara. Ayatnya yang ketiga. Neglect so great a salvation. Artinya mengabaikan atau menyia-nyiakan keselamatan yang besar. Haleluya. Saudara percaya bahwa saudara sudah menerima keselamatan dari Tuhan? Belum semua. Saudara percaya saudara sudah terima keselamatan yang besar dari Tuhan? Makanya nggak kebetulan saudara pujian tadi, sekali Yesus selamanya. Kalau kita terima Yesus, itu keselamatan saya dan saudara. Karena keselamatan yang Yesus janjikan itu kepastian. Bukan mudah-mudahan, bukan nanti dulu, bukan harus begitu. Itu kepastian yang Yesus berikan. Makanya ada lagu hanya nama Yesus. Ini lagu udah lama sekali. Hanya nama Yesus berikanku kepastian. Hanya nama Yesus yang memberikan saudara kepastian. Kepastian dalam hal apa? So great a salvation. Keselamatan yang besar. Katakan amin. Hanya Yesus, hanya melalui namanya. Banyak sekali pujian itu. Hanya melalui namanya kita memperoleh keselamatan. Makanya saudara, jangan main-main dengan nama Yesus. Ada orang saking langkahnya dikit, kalau kaget sedikit, Yesus. Jangan, saudara. Nama Yesus bukan nama untuk dipermainkan. Amin. Kalau ada orang saudara dengar memperbaiki, udah urusan mereka. Tapi bagi kita, nama Yesus itu nama yang menyelamatkan. Kenapa saudara? Secara pribadi saya berapa kali saudara mengalami ya namanya kita pengendara, baik saya bawa mobil, saya bawa motor. Ini ada ibu gembala jadi saksi hidup saudara. Saya pernah ngantar jemaat dulu waktu mobil masih mobil kota kita, mobil Kijang Rover saudara. Itu saya baru belajar berapa minggu ya gembala. Ya kalau nggak, saya juga dulu kan ibu gembala, jadi dulu bawa mobil dari saya. Ini ibu gembala ini koboi. Saya belakangan, saya nanti dipaksa-paksa karena waktu itu kalau nggak salah nggak ada. Kemudian dulu siapa lagi ya, pokoknya yang bisa bawa mobil terus si Yusuf nggak ada, Pak siapa lagi, Pak Togatoro nggak ada, Pak Marwan kerja, siapa lagi, dulu banyak sopirnya, tapi pada nggak ada semua. Nggak mau ngantar jemaat saudara. Saya memang udah belajar, tapi belajarnya ya cuma berdua atau bertiga gitu dengan jemaat yang latih dengan ibu gembala. Nah belum pernah bawa rombongan banyak, ini rombongan banyak. Ada Oma Mulyati, kemudian dulu ada Oma Ola di almarhum yang ada di mana? Wali kota, perumahan wali kota. Jemaat yang ada di perumahan wali kota.
Nah saudara kan tahu sendiri kalau mau ke perumahan wali kota kan naik turunan dan tanjakan. Ini orang baru mau belajar bawa mobil saudara. Ya kurang lebih baru 1 bulan lah, 1 bulan baru belajar. Dan nggak tiap hari juga bawa saudara karena masih takut tapi belum malah. Nah posisi waktu itu hujan. Apa sama-sama bilang? Hujan. Posisi waktu itu hujan. Kalau nggak hujan saya tancap gas pakai motor. Udah antar nggak apa-apa. Mau 10 kali bolak-balik nggak apa-apa. Masalahnya yang dibawa ini oma-oma, ibu-ibu, saudara, ibu Yuni, ibu Sandra, kemudian ada pokoknya banyak saudara, banyak orang, pemuda remaja waktu itu pokoknya banyak yang dibawa. Nah, saya ingat saudara ini kesaksian saudara ini kisah nyata. Ini bukan kisah, ini kisah nyata, cuma nggak difilmkan aja. Nah, jadi kan lagi bawa dari sini aja saya udah mulai ada keraguan. Ibu gembala kasih semangat. Udah berani ayah kata ibu gembala kan gitu ya. Berani bawa ayah. Oh siap bawa. Sama anak-anak sama waktu itu masih Cika. Alika belum ada ya. Nggak usah protes, belum ada. Kalau belum ada nggak usah protes. Belum baru Cika waktu itu. Nah pergilah. Nah turunan saudara, turunan Cibogo yang itu mau jembatan, remnya belum sudah. Ini orang baru belajar bawa mobil, tiba-tiba remnya belum. Lah, kalau saya bilang sama jemaat, kan tambah panik. Jadi saya ngambil sama saya rem. Loh, kok gak berhenti nih mobil? Udah direm, udah diinjak-injak, kok gak berhenti? Saya ingat, saya punya Savior, saya punya penyelamat yang namanya Yesus. Di balik kepanikan saya, ketegangan saya, kegugupan saya, ada satu pribadi yang namanya Yesus. Saya panggil Yesus, tapi saya tak mau bilang kuat karena yang di belakang pasti panik saudara. Karena banyak orang. Ya kurang lebih ada sama dengan remaja kurang lebih ada 6 sampai 7 orang saudara dengan anak-anak. Kami suami istri. Saya injak ada. Nggak tahu hikmat dari mana itu tiba-tiba tarik rem tangan pelan-pelan 1, 2. Pokoknya tarik aja, pokoknya yang penting ini melambat nggak ya, saya turun gigi sampai gigi 1, tertarik. Aduh ini mau berhenti apa enggak? Tapi kan belum nyampe tempat tujuan saudara. Aduh bagaimana ini cerita. Tapi ini kisah nyata saudara. Saudara tahu kami tuh ngantar nggak ada rem tapi ngantar sampai ke Parung. Jadi ke perumahan wali kota nyampe. Wih puji Tuhan sampai selamat. Tapi misi belum selesai. Masih membawa oma Mulyati ke Parung saudara. Jadi ngantar, bayangkan mobil tanpa rem bawa ke Parung saudara. Wah luar biasa. Hari itu pulang ke rumah selamat karena satu pribadi yang namanya Yesus penyelamat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu saya sampai luar biasa. Saya ketakutan saudara. Tapi nama Yesus itu benar memberikan kita pengharapan. Nama Yesus itu pasti. Makanya saudara tahu arti nama Yesus? Jangan saudara nggak tahu. Yang tahu? Coba jawab. Dapat hadiah. Ayo. Apa arti nama Yesus? Penyelamat, juru selamat. Saudara tahu artinya juru selamat? Juru selamat. Kalau juru mudi ada yang tahu? Artinya apa juru mudi? Ahli mengemudi. Juru masak, ahli memasak. Yesus disebut juru selamat karena dia ahli menyelamatkan. Dia ahli menyelamatkan keluarga. Dia ahli menyelamatkan ekonomimu. Dia ahli menyelamatkan hidupmu. Jiwamu diselamatkan oleh Yesus. Katakan amin. Katakan yes. Jadi saudara jangan main-main dengan nama Yesus saudara. Ku tahu sebab ku alami. Nah itu selalu saya pegang saudara sampai hari ini. Jadi percaya Yesus kenapa? Karena saya alami. Saya rindu saudara
saudara harus mengalami Yesus. Saudara harus mengenal Yesus. Nah, ini yang saya mau sampaikan hari ini. So great salvation, saudara. Keselamatan yang besar. Dikatakan di sana, neglect so great a salvation. Jangan kita mengabaikan. Yes, katakan yes. Mengabaikan keselamatan yang besar. Salvation dalam bahasa Yunani artinya apa? Ada yang tahu salvation? Artinya salvation dalam bahasa Yunani solaria. Bukan, itu restoran. Saudara langsung solaria. Oh, solaria artinya bukan, soteria. Soteria artinya keselamatan, penyelamat, keselamatan atau selamat. Nah, jadi salvation itu dalam bahasa Yunani artinya dia, Yesus disebut soteria, penyelamat, saudara. Nah, saya sampaikan pada kesempatan hari ini, banyak orang Kristen, dengar baik, ini sangat penting bagi kita semua. Nah, banyak orang Kristen, perhatikan, menganggap bahwa salvation itu, keselamatan itu adalah kekristenan, kekristenan yang paling dasar. Kekristenan yang paling dasar di dalam iman kekristenan, atau bahkan kadang-kala kekristenan yang paling rendah. Bahkan saudara, kalau saudara masih ingat, Bapak Gembala dulu pernah ada satu buku yang kita suka pelajari kalau di Komsel. Kalau di Komsel kan kita ada pembelajaran itu. Pembelajaran dasarnya itu pertama tentang keselamatan, baru habis itu dari keselamatan baru kita belajar pemuritan dan sebagainya, sampai dalam hal baptisan, kemudian sampai kepada pembelajaran selanjutnya pernikahan, sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, tapi biasanya pembelajaran pertama itu tentang keselamatan. Dan banyak orang Kristen suka salah dalam hal ini karena menganggap bahwa keselamatan itu adalah pelajaran paling rendah, paling dasar, saudara. Nah, saya mau katakan bahwa salvation bukan dipahami sebagai tingkat kehidupan rohani yang paling dasar atau yang paling rendah. Kenapa? Karena Paulus tidak mengatakan bahwa salvation itu adalah tingkatan yang paling rendah atau paling dasar, saudara. Tidak, saudara. Dikatakan begini, saudara, di dalam Ibrani 2 tadi ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sana, bagaimana kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Dalam bahasa Inggris, how shall we escape we neglect so great salvation? Bagaimana kita bisa mengabaikan, melalaikan? Bagaimana kita bisa terlepas? Bagaimana kita bisa luput dalam terjemahan lain? Jadi, bagaimana kita bisa mengabaikan, menyia-nyiakan keselamatan kalau kita mengerti bahwa keselamatan yang besar dari Tuhan. Cuma masalahnya banyak orang Kristen nggak mengerti keselamatan yang besar itu apa. Betul apa betul, saudara? Banyak orang Kristen kurang paham, nggak mengerti apa yang dimaksud keselamatan yang besar. Nah, selama ini yang kita tangkap, saudara, dari para pembimbing rohani kita, pendidik-pendidik, kakak-kakak rohani kita mungkin, atau dari hamba-hamba Tuhan, para penginjil. Nah, selama ini yang kita tangkap, saudara, dari pemimpin-pemimpin kita yang mengajarkan kita di masa-masa yang lampau adalah bahwa bicara keselamatan hanya seputar bahwa keselamatan itu adalah keselamatan yang menyelamatkan kita dari hukuman,
Benar nggak saudara? Keselamatan dalam hal menyelamatkan kita dari api neraka, keselamatan dari dosa. Nah, pada masa yang lalu, pemimpin-pemimpin rohani kita, atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang pernah saudara dengar khotbah tentang keselamatan, mereka hanya selalu berkata bahwa kita diselamatkan dari dosa, kita diselamatkan dari penghukuman, kita diselamatkan dari api neraka, ya kan? Benar nggak saudara? Benar tidak? Nah, kita hanya dibawa kepada hal-hal itu, dan saya mau katakan itu nggak salah saudara, itu tidak salah, tetapi belum sepenuhnya suatu kebenaran. Katakan amin. Kenapa saudara? Karena memang kita orang berdosa. Kita orang berdosa, dan kemudian waktu atau ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita memang diampuni dosa kita, diselamatkan kita. Kemudian dosa kita dihapuskan, dan kemudian kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Allah. Tetapi lewat apa yang kita belajar hari ini, dan saya rindu agar supaya hari ini disingkapkan bagi kita. Paulus mengatakan ini saudara, dalam kitab Ibrani ini, dia mengatakan bagaimanakah kita bisa luput, atau bagaimanakah kita bisa mengabaikan, atau bagaimanakah kita bisa menyia-nyiakan, neglect, dikatakan menyia-nyiakan salvation, great salvation saudara. Keselamatan yang besar ini berarti kita harus mencari tahu terlebih dahulu saudara. Apa itu keselamatan yang besar itu? Apa keselamatan yang besar itu? Dan saya rindu hari ini, siang hari ini, kita merubah mindset kita. Jadi keselamatan bukan hanya bicara tentang, kalau kita dengar keselamatan, salvation itu bukan kelas dasar. Sama-sama bilang bersama saya, keselamatan bukan kelas dasar. Keselamatan bukan kelas rendah. Jadi bukan hanya bicara ini dasar, ini kelas pertama, kelas rendah. Tapi kita merubah mindset kita. Kalau kita mengerti, kita dibukakan tentang salvation ini, saya yakin dan percaya saudara, akan terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Katakan amin. Akan membuka segala sesuatu kalau saudara mengerti tentang salvation itu. Jadi bukan hanya bicara tentang kita diampuni dosa kita, kita dilepaskan dari api neraka kita, kemudian dilepaskan dari penghukuman. No, ada hal yang lebih besar lagi. Katakan ada hal yang lebih besar lagi. Nah, makanya saudara, kenapa ayat ini saudara ditaruh di awal-awal saudara? Karena ini penting dan terutama. Katakan sama-sama, karena ini penting dan terutama. Hal ini penting saudara. Kembali lagi kita lihat ayat yang pertama, pasal 2 ayat 1. Firman Tuhan berkata apa di sana? Ya. Kalau bahasa Inggris boleh bahasa Indonesia aja. Kita lihat. Karena itu harus lebih teliti. Sama-sama katakan harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Perhatikan, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Katakan yes. Jadi ini ditaruh di ayat yang pertama saudara. Dikatakan di sana supaya kita jangan hanyut di bawah arus kehidupan. Katakan amin. Supaya apa? Pengajaran tentang keselamatan yang selama ini yang kita hanya dengar, yang kita katakan itu pelajaran rendah, pelajaran awal, hanya pelajaran dasar. No, ini adalah hal yang penting saudara, dan terutama di dalam kekristenan kita. Katakan amin. Supaya apa? Kita tidak hanyut di bawah arus. Makanya Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Dia menyelamatkan kita supaya kita tidak terbawa arus. Dunia ini seperti arus saudara, yang menyeret saudara.
Saya ini ada kesaksian lagi saudara. Waktu saya umur seperti Cika, kelas masih lebih muda lagi saudara. Saya kelas 4, pas naik kelas 5. Jadi dari kelas 4 naik kelas 5, saya ikut paman saya, om saya, karena dia menikah dengan orang yang yang ada di pinggiran pantai. Jadi mereka punya rumah di pinggiran pantai. Nah, saya liburan. Nah, zaman dulu itu kalau liburan nggak seperti sekarang 1 minggu, 2 minggu. Kalau zaman dulu kan masih zaman cawu 1, cawu 2, saudara. Kalau yang lama-lama pasti tahu tuh. Masih cawu 1, cawu 2, cawu 3. Nah, biasanya liburan naik kelas itu 1 bulan. Jadi lama. Nah, karena saking lamanya, saya minta izin sama mama saya, kamu pergi ke rumah Om Heri, papa dari ponakan sepupu saya, Angel, dan kami pergi ke sana. Dan saya tinggal kurang lebih hampir 1 bulan lah, hampir 1 bulan saya. Dan ada satu waktu kejadian, karena kami harus jadi paman saya itu dia punya kalau di sini kan nggak ada pantai, jadi saya sulit untuk menggambarkan. Tapi intinya di tengah laut itu ada namanya, kalau orang kami bilang bagan. Bagan itu tempat penangkapan ikan dan tempat pemeliharaan ikan. Jadi dia seperti kayak rumah yang ada rakitnya banyak saudara. Ada 100 sampai 200 bambu-bambu sebelah kiri kanan. Jadi sulit untuk tenggelam sebenarnya. Kemudian di tengah-tengah itu ada tempat untuk menangkap ikan dan menampung ikan. Nah, biasanya paman saya suka berhari-hari kami di laut itu. Nah, intinya saudara, singkat cerita, satu waktu saya ikut dengan paman saya, dan kemudian terjadi satu hal yang luar biasa. Apa itu saudara? Tempat rumah ikan yang tempat kami tinggal itu, saudara, jadi di satu ketika paman saya bilang begini kepada saya, Cen, Om mau ke darat dulu karena mau ambil persediaan, karena kami sudah 2 hari di situ, nggak ada listrik, jadi mau pakai lampu petromak gitu, karena kehabisan minyak tanah dan kemudian beras. Kalau ikan kan banyak di bawah, jadi cuma ngambil persediaan aja, minyak tanah dan beras untuk kita masak-masak, air gitu. Jadi pergilah paman saya ke darat. Belum berselang 15 menit dia pergi, tiba-tiba terjadi angin, bukan angin sakal kayak di Alkitab, tapi angin utara. Karena kami kan di Sulawesi Utara ada angin utara gitu. Angin utara itu nggak terlalu keras sebenarnya, tapi waktu itu ya lumayan lah. Karena yang paling ditakuti kalau di Manado itu angin selatan, tapi ini angin utara. Nah, waktu dia sedang memukul saudara, tiba-tiba rumah ikan tempat saya tinggal itu dipukul juga. Jadi kena angin saudara. Dan itu di depan mata saya lihat itu jangkar saudara, jangkar yang membuat supaya kami nggak kemana-mana itu. Biasanya kalau di kapal juga pakai jangkar, sama. Itu ada jangkar juga. Itu sampai rumah yang saya tinggal itu keangkat set. Karena dan kemudian jangkarnya sampai saya kelihatan, wih, itu kan saudara panjang bambu itu kurang lebih hampir lebih dari 10 meter lebih lah. Lebih bahkan 15 meter mungkin panjang bambunya itu. Bayangkan bambu bisa keangkat begitu saudara. Dan kemudian jangkarnya putus. Nah, waktu jangkarnya putus, saya sendirian di dalam rumah bagian itu. Saya sendirian, orang-orang yang di sebelah udah pada teriak, ayo deh, lompat saja. Karena itu maaf ya saudara, kecepatannya itu mungkin bisa 40 sampai 50 kilometer per jam gitu. Itu waktu pas dia tarik, kemudian kedengaran putus jangkarnya, tas gitu. Wih, saya seperti melesat seperti peluru. Waduh,
Orang-orang kan banyak kan rumah-rumah ya, kurang lebih hampir 50-an sampai 70-an itu rumah-rumah yang seperti itu. Dan mereka yang dewasa-dewasa memang ada yang kosong karena siang-siang kan. Tapi ada bapak-bapak yang bilang, udah deh lompat. Tapi ya karena saya masih kelas 4 SD ya. Waduh, mau lompat ini udah lautan biru soalnya. Dan maaf saudara, saya juga sadar bahwa di lautan itu sering kami dapat hiu. Jadi ada hiu. Kadang-kadang kan di Laut Sulawesi kan saudara banyak sekali ikan macam-macam saudara. Dan kami memang pernah nangkap hiu. Jadi saya udah kepikiran, waduh kalau saya lompat ada hiu di bawah ini bisa mati saya ini. Dan ini saya mau cerita tentang bagaimana saya dibawa arus. Saudara tahu, ya mungkin zaman dulu ya, kalaupun sekarang kan udah ada handphone jadi cepat. Kalau mungkin kali dulu ada handphone udah viral kali. Karena saya terbawa sampai ke Filipina. Itu mama papa saya nggak tahu saudara. Nanti sudah bertahun-tahun baru akhirnya om saya berani cerita. Dulu Chen pernah hilang. Saudara, dan saya mengalami itu. Waduh, benar-benar saudara. Hanya 9 hari di laut. Tapi itu benar-benar sampai mau menangis pun air mata saya udah tak ada. Sampai menangis. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalian kalau cuma begini hidup kalian kecil. Ayah sudah mengalami macam-macam kehidupan. Jadi saya benar-benar waktu itu saya menangis. Tapi itu sekali lagi saudara, karena saya dididik sama mama saya bersyukur orang tua saya mewariskan iman kepada saya dari saya masih kecil. Jadi saya hanya memanggil nama Yesus. Saya nyanyi hampir kalau misalnya ada album mungkin 10 album udah habis saya nyanyi lalu setelah minggu. Udah habis itu nyanyi sampai suara saya udah habis. Sampai akhirnya saya udah nyampe ke pulau Filipina yang nemukan saya orang Filipina saudara. Itu luar biasa saudara. Itu kakak saya, mama saya, mereka menganggap saudara kita lagi liburan, padahal saya liburan ke Filipina tanpa paspor saudara. Saya udah tembus karena kan Filipina dengan Manado itu cuma berdekatan sebenarnya. Nah karena saya didorong sama angin utara terbawa arus dan itu nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Kan nggak mungkin saya pakai gayung saudara. Ini kan bukan perahu saudara. Jadi itu memang dia cuma bisa mengambang aja di atas air. Dan itu luar biasa yang saya alami saudara. Saya setiap malam kan waktu paman saya mau ambil bahan baku semua di darat, saya masih ada persediaan. Jadi puji Tuhan minyaknya itu ya karena saya agak hemat-hemat, jadi minyaknya itu benar-benar bertahan sampai kurang lebih 5 hari lah. Jadi saya makan, maaf ya, apa bilangnya di sini, sotong, suntuk, kalau kami bilangnya suntung. Jadi sotong itu ya cumi kecil saudara. Jadi masaknya di piringan petromak itu saya masak di situ. Cuma dibakar bolak-balik saudara makan. Karena berasnya memang masih ada sedikit saudara, tapi air habis. Kan nggak mungkin masak pakai air asin kan, jadi nggak mungkin. Jadi tapi jujur saudara, selama saya itu terseret terbawa arus, nggak ada rasa lapar. Stres. Anak usia saudara baru berapa tahun, 9 tahun kurang lebih saya itu kelas 4 SD, naik kelas 5 SD saya hilang di tengah laut. Nggak ada siapa-siapa saudara. Saya lihat siang-siang, pagi-pagi saya udah bangun lihat pokoknya lautan aja. Sebelah itu lautan ke depan, lautan ke belakang, lautan semua saudara. Dan ada satu hari saya masih ingat di saya hari ke-7 itu ikan hiu udah mulai, karena kan di tempat penangkaran saya, tempat ini kan ada banyak ikan. Jadi ikan hiu udah mulai tabrak-tabrak tuh tempat ikan saya. Saya lihat, waduh, ada hiu lagi. Jadi benar-benar menakutkan saudara. Makanya saya bilang sama anak saya, kalau cuma kalian hadapi sekarang ya masih kecil. Karena yang saya merasa waktu itu
kisah paling tragis, cuma sayangnya nggak ada di TVRI sih waktu itu ya. Karena kan nggak seheboh sekarang. Kalau yang sekarang kan viral sekarang gampang. Itu papa saya sampai mereka nggak tahu aja. Jadi paman saya bagaimana caranya mereka sewa kapal. Kalau di Manado ada istilahnya kapal pajeko. Jadi buat nyari-nyari ikan gitu, sewa itu untuk nyari saya, saudara. Akhirnya saya dapatnya udah di pulau, saya lupa nama pulaunya itu, saudara. Pokoknya udah di Filipina, saudara. Dan mereka nggak bisa masuk. Akhirnya saya mesti deportasi. Deportasi pakai laut juga untuk bawa saya ke Indonesia, saudara. Bawa ke Manado, ke Bitung, saudara. Itu orang tua saya nggak tahu. Nanti udah kurang lebih udah berapa tahun itu baru mama saya bilang, masa sih? Iya, karena saking takut ya. Papa saya kan mantan TNI, jadi pemarah, saudara. Galak, saudara. Jadi takut mereka kalau mau cerita. Jadi anak laki-laki satu-satunya yang hilang di tengah laut. Nah, saya mau cerita, saudara, bagaimana terbawa arus, saudara. Kalau terbawa arus itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melawan, sulit, saudara, untuk melawan. Seperti tadi saya katakan, saya mau lompat, wah, ada ketakutan dan sebagainya. Nah, makanya firman Tuhan berkata bahwa karena itu harus kita lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Katakan amin. Ini penting, saudara. Nah, saya percaya bahwa semua orang Kristen, orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan pasti mengerti keselamatan itu apa, saudara. Tapi seringkali ini yang saya mau sampaikan bahwa kita kadang-kadang meleset dari apa yang sebenarnya definisi dari yang namanya keselamatan. Nah, apa itu keselamatan yang besar? Keselamatan yang besar itu bukan saja saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bukan hanya saya percaya Tuhan Yesus itu Tuhan. Keselamatan yang besar itu bukan supaya dosa saya diampuni. So great a salvation bukan hanya bicara supaya saya dibebaskan dari api neraka, supaya saya terbebas dari penghukuman. Bahkan yang lebih parah, banyak orang menganggap keselamatan itu supaya saya terima berkat Tuhan. No, saya katakan, supaya saya menerima mujizat dari Tuhan, supaya saya disembuhkan dari sakit penyakit. Saya mau katakan, saudara, hari ini, siang hari ini, keselamatan itu sangat besar, saudara. Keselamatan itu bukan hanya seperti itu. Bahkan banyak orang yang berpikir bahwa keselamatan yang besar itu supaya saya masuk surga. Nah, makanya hari ini saya mau luruskan itu, saudara, bagi kita pada siang hari ini. Nah, saya catat, saudara, di sini bahwa bicara tentang keselamatan, apa itu keselamatan yang besar? Great salvation. Firman Tuhan katakan, coba kita buka Yohanes 17 ayatnya yang ketiga, kita baca dulu ini. Saudara bergairah, amin. Apa itu a great salvation itu? Keselamatan yang besar itu apa? Satu, belum ketemu. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Boleh tampil? Oke, kita baca sama-sama. Yang ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang pertama, saudara, saya mau sampaikan bahwa bicara tentang a great salvation, keselamatan yang besar, bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus supaya saya diampuni dosanya, supaya saya menerima berkat Tuhan, supaya saya dibebaskan dari api neraka, supaya saya mengalami mujizat, supaya saya disembuhkan, supaya saya masuk surga. Bukan hanya itu, tapi firman Tuhan katakan a great salvation bicara tentang apa?
bicara tentang kita menerima hidup yang kekal. Bicara tentang apa? Hidup yang kekal itu adalah mengenal anaknya yang diutus, saudara. Mengenal Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi bicara great salvation itu bagaimana kita mengenal Yesus. Sama-sama katakan, saya mengenal Yesus. Bagaimana saya mengenal Yesus Kristus? Saya mengenal Bapa dan saya mengenal Roh Kudus. Katakan amin. Jadi bukan hanya supaya saya masuk surga. Makanya firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu. A great salvation bicara apa? Mengenal Yesus Kristus. Katakan yes. Ini luar biasa, saudara. Jadi firman Tuhan ingin agar supaya kita mengenal Yesus Kristus. Dimulai dengan katakan, inilah hidup yang kekal itu. Bicara tentang hidup kekal itu bicara tentang apa? Pengenalan akan Allah yang benar. Sama-sama katakan, pengenalan akan Allah yang benar. Jadi engkau harus mengenal Allah. Mengenal Allah berarti harus mengenal Bapa, mengenal Anak, mengenal Roh Kudus. Katakan yes. Engkau harus mengenal Allah. To know Father, to know Son, to know Holy Spirit. Katakan yes. Jadi kita harus mengenal. Hidup kekal itu bicara tentang person. Bicara tentang pribadi. Sama-sama katakan pribadi. Pribadi dikatakan hidup kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya apa, saudara? Kita pribadi yang bersama-sama dengan Bapa. Bukan bicara tentang materinya saja, saudara. Tetapi hidup kekal itu bicara tentang suatu kehidupan. Katakan sama-sama, hidup kekal itu bicara tentang suatu kehidupan. Suatu kehidupan oleh semua ciptaan. Katakan yes. Jadi hidup kekal itu bukan bicara tentang tempat. Amin. Saya ingin merubah mindset, saudara. Jadi hidup kekal bukan bicara tempat. Katakan amin. Bukan bicara tentang materi. Bukan. Tetapi hidup kekal itu bicara tentang spiritual. Katakan yes. Suasana, kegairahan, passionnya kita, saudara. Amin. Makanya firman Tuhan berkata hidup kekal itu eternal life. Sama-sama katakan eternal life. Dan firman Tuhan katakan eternal life is in you. Katakan amin. Hidup kekal itu ada di dalam kita. Ada di dalam saya, ada di dalam saudara. Amin. Amin. Jadi merubah mindset kita. Jadi bukan hanya bicara tentang supaya saya masuk surga. Kehidupan kekal itu ada di dalam engkau. Katakan amin. Jadi bukan hanya nanti mati masuk surga. Itu yang selalu saya sampaikan. Amin. Tetapi kehidupan kekal itu yang kita terima dari Yesus anaknya. Makanya kau kenal siapa Yesus. Engkau harus mengenal. Engkau harus bukan hanya mengenal, engkau harus terima Yesus. Hidup kekal, soe. Ini Bapak Gembala selalu bilang. Soe, eternal life. Eternal life is in you. Katakan yes. Jadi eternal life itu kita sudah terima dari Yesus. Ada di dalam kita, bukan di sorga. Makanya saya katakan hidup kekal itu bukan bicara materi, bukan bicara tempat, tapi bicara spiritual. Katakan amin. Dan itu sudah kita terima dari Yesus Kristus. Makanya kita harus kenal siapa Yesus. Nah, hari-hari ini masalahnya gereja hanya bicara tentang keselamatan diampuni dosanya. Keselamatan bicara tentang mujizat.
Keselamatan bicara tentang bagaimana kita dibebaskan, diluputkan dari api neraka, dari penghukuman. Tapi mereka tidak berbicara bahwa hidup yang kekal itu berbicara tentang Yesus di dalam kita. Kita mengenal Yesus Kristus. Amin. Dan kita sudah menerima Dia ada dalam hidup kita. Makanya saya rindu, saudara. Ini kerinduan saya. Saya rindu agar supaya kalau bisa saya nggak masuk surga, saudara. Halo. Halo. Wah, Bapak Gembala nggak mau masuk surga. Kenapa? Karena surga itu sudah ada dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Saudara ingat, firman Tuhan berkata bahwa keluarga negara kita bukan di bumi ini. Katakan yes. Kita warga kerajaan Allah. Kalau saya contoh ini, kalau saya umpama contoh, saya sekarang kan ada di Indonesia nih. Umpama saya keluar negeri ke Amerika, tiba-tiba saya mati di Amerika, berarti saya harus dikembalikan ke kemana? Indonesia. Karena apa? Saya warga negara itu Indonesia. Kita warga kerajaan Allah. Makanya bukan lagi saya rindu masuk surga. Itu memang menjadi tempat kita. Asalnya kita dari sana. Katakan yes. Saudara bangga ini, saudara. Wah, kalau saudara dibukakan hal ini, wah, luar biasa, saudara. Kehidupan saudara, kehidupan kekal itu kita sudah terima. Makanya kita waduh. Makanya saya bilang, saya nggak mau masuk surga. Bukan artinya saya nggak mau masuk surga dalam hal kalau mau mati ya udah pasti saya masuk surga. Tapi saya ingin agar supaya kehidupan saya, surga yang di bumi ini pun menjadi bagian saya. Katakan amin. Bukan cuma nanti merindukan surga nanti, ya cepat-cepat matilah supaya cepat masuk surga. Tapi saya rindu kalau boleh, kalau Tuhan izinkan masih hidup saya, kemudian saya ke sana. Tapi surga yang ada di muka bumi seperti yang Yesus doakan, datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di surga, itu sudah saya alami. Sehingga saya bisa men-take over setiap domain-domain saya. Kenapa? Karena soe itu sudah ada dalam hidup saya. Eternal life itu, hidup kekal itu sudah ada. Karena saya bukan nanti, karena saya warga kerajaan Allah, pasti saya ada di sana. Tapi saya nggak mau pergi waktu mati. Saya mau boleh hidup-hidup, saudara. Amin. Ada yang sudah ingin ke surga? Kerinduan saya, wah, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan izinkan, sampai waktunya nanti, wah, saya ini dalam keadaan hidup masuk, saudara. Bukan nanti mati. Kalau mati pasti saya masuk surga. Katakan yes. Yang kedua, bicara tentang great salvation, keselamatan yang besar. Yang kedua adalah mengembalikan kita kepada manusia original kita yang seutuhnya. Katakan amin. Jadi kita harus kembali kepada original man. Sama-sama katakan original man. Kembali kepada manusia kita yang seutuhnya, pada mulanya. Kembali kepada rancangan kekal Allah bagi saya dan saudara, bagi manusia. Amin. Jadi saya rindu agar supaya great salvation itu bukan hanya bicara tentang berkat-berkat, sekali lagi saya ulangi, tapi keselamatan yang besar itu yaitu bagaimana Tuhan mengembalikan kita, Tuhan mengembalikan saudara, Tuhan mengembalikan saya menjadi manusia yang original. Kenapa? Karena sekarang kita sudah nggak original, saudara. Tapi bersyukur kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Firman kerajaan ini sudah kita terima, sehingga manusia original dikembalikan. Saya mau Tuhan mengembalikan. Nah, makanya kita harus pertama mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah yang benar.
Bapa, Anak, Roh Kudus, mengenal dengan benar, supaya eternal life itu kita ada dalam kita. Yang kedua, great salvation itu mengembalikan manusia original kita, original man, yaitu rancangan Allah bagi manusia pada mulanya. Apa itu rancangan Allah? Selalu saya katakan, supaya kita to rule and to reign. Katakan yes. To rule and to reign, berkuasa, reign, memerintah. Overall, atas semuanya, on the earth, di atas muka bumi. Katakan yes. Yang ketiga, bicara great salvation, keselamatan yang besar, akan membawa hidup kita untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Tuhan mau supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Ini selalu saya ulang-ulang, agar supaya, karena apa? Keserupaan dengan Yesus Kristus itu penting bagi kita. Jadi ketika saudara menerima great salvation itu, bukan hanya bicara saudara supaya diampuni, tapi saudara menjadi sama seperti Yesus. Kalau saudara menjadi sama seperti Yesus, wah dahsyat. Saya yakin dan percaya saudara, kehidupan kita pasti seperti Yesus, pasti akan dirindukan oleh banyak orang. Amin. Di mana Yesus berada, Dia selalu dicari orang. Di mana Yesus berada, Dia selalu melakukan hal-hal yang dahsyat, tidak bisa terbendung. Manusia Yesus, coba saudara ingat, waktu Yesus masih ada di dunia, kalau kita, dan itu Yesus yang minta saudara, supaya kita menjadi sama seperti Dia. Supaya apa? Kita bisa menghandle segala sesuatu saudara. Mau angin, badai, topan saudara, itu gambaran semua. Tapi apapun yang terjadi atas muka bumi ini, kalau kita sudah serupa dengan Yesus Kristus, tidak akan ada yang dapat menghentikan kita. Unstoppable. Amin. Tidak terhentikan. Katakan yes. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak terhentikan. Kita akan menjadi penjebol segala tantangan-tantangan saudara. Tadi Reni berdoa supaya kita menjadi jawaban, sehingga kita enggak stres lagi saudara. Katakan amin. Yang ketiga, bicara great salvation, bicara tentang keselamatan yang besar. Allah mau supaya apa? Supaya kita dapat melaksanakan tujuan dan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan mau supaya kita melaksanakan apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Mengapa kita kadang-kadang gagal dalam kehidupan kita, gagal dalam segala sesuatu yang kita kerjakan? Kenapa? Karena kadang-kadang yang kita kerjakan bukan kehendak Tuhan. Karena yang kita kerjakan bukan tujuan Tuhan. Karena yang kita kejar, yang kita lakukan adalah kehendak kita. Makanya orang tua rohani kami mengajarkan kami hari-hari ini agar supaya mari kita mau kejar perkenanan Tuhan, mau kejar apa yang menjadi agenda Tuhan. Katakan yes. Nggak ada lagi agenda pribadi, agenda Tuhan. Kalau kita kejar agenda Tuhan, agenda pribadi kita akan diselesaikan. Tapi kalau kita mengejar agenda-agenda kita, tujuan-tujuan kita, kehendak-kehendak kita, bukan agenda Tuhan, wah justru kita yang ada kecewa. Gimana Clay? Lagunya gimana? Arise, arise, arise and let us go. Siap melakukan bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Biarlah kita hari-hari ini bukan melakukan, kita mau bangkit, tapi bukan melakukan kehendak kita, tapi kita mau bangkit melakukan agenda Tuhan, tujuan Tuhan, kehendak Tuhan. Jangan lagi cari-cari validasi. Hari-hari ini banyak orang cari validasi supaya dapat pengakuan. Wah, cari validasi dari orang-orang. Enggak usah cari validasi di hadapan Tuhan. Katakan amin.
Cari perkenanan Tuhan. Oh, supaya saya disukai sama orang-orang di sekitar saya, bos saya, atau supaya saya disukai oleh karyawan-karyawan saya, anak buah saya, kalau di sekolah guru-guru saya, supaya saya nggak usah cari validasi orang. Orang justru akan memvalidasi kita ketika kita melakukan agenda Tuhan dalam hidup. Ketika kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi kita, bukan agenda pribadi kita, lakukan saja. Saudara, kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, tidak ada kekecewaan di sana. Benar. Dan itu saya kadang-kadang berkata Ibu Gembala, menyesal kita baru mengenal orang tua rohani kita yang membukakan, menyingkapkan ini. Dulu cari validasi sana, validasi sini, yang ada stres, depresi, saudara. Mencari pengakuan orang. Benar nggak, saudara? Kita kadang-kadang suka mencari pengakuan orang, sehingga akhirnya kita stres sendiri. Ada orang yang suka ngomong begini, saudara. Oh, saya mah udah selesai dengan diri saya. Tapi sebenarnya nggak selesai. Masih mencari validasi. Dia hanya copy paste kata-kata orang. Saya rindu saudara jangan copy paste, tapi engkau menghidupi agenda Tuhan. Bangkit, rise. Bangkit, tapi yang menjadi agenda kita bukan lagi agenda pribadi. Sudah, semua sudah selesai. Lakukan apa yang menjadi agenda Bapa dalam hidup kita. Amin. Tujuanku bukan lagi menjadi sesuatu yang harus kita, tapi tujuan Bapa yang kita mau kejar. Katakan yes. Yang keempat, saudara, great salvation. Tadi yang keempat akan membawa kita hidup menjadi serupa dengan Kristus. Yang kelima, great salvation, keselamatan yang besar, akan membuat hidup kita mengalami fellowship with Him. Apa artinya? Fellowship with Him artinya kita ada persekutuan dengan Dia. Kita ada persekutuan dengan Tuhan. Katakan yes. Hari-hari ini, saudara, dunia membuat kita sibuk. Coba saudara perhatikan, sehingga kita melupakan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Dunia membuat kita wah acara ini, wah tayangan ini, waduh, semua ditawarkan bagi kita supaya apa? Kita nggak ada fellowship lagi dengan Dia. Jadi fellowship kita cuma hari Minggu, dada-dada. Hari kita katakan fellowship kita cuma waktu ibadah. Tapi fellowship kita tiap hari, ayo. Saya rindu agar supaya pagi. Great salvation, keselamatan yang besar ketika hidup kita mengalami fellowship dengan Dia. Sehingga kayaknya kita kalau nggak bersekutu dengan Dia, nggak memanggil nama Dia. Anak-anak, saudara saya bilang, apapun yang kalian kerjakan berdoa. Ini cerai ini, mau cuci tangan aja berdoa dulu. Mau cuci tangan mau berdoa lagi. Tapi udah ketransfer, saudara. Apa yang mau dikerjakan selalu melibatkan Tuhan. Itu Tuhan mau sebenarnya. Kita kadang-kadang, ayo coba saudara jujur. Saat kapan saudara terasa dekat dengan Tuhan? Coba. Saat susah, saat tidak berdaya, saat banyak masalah, baru saudara mau dekat dengan Tuhan. Ayo jujur. Makanya kadang-kadang kita, Tuhan kadang-kadang cuek dengan doa. Ya kayak firman Tuhan bilang, sebenarnya kita membuat kejahatan sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan nggak kenal. Kenapa Tuhan nggak kenal? Orang nggak pernah bersekutu. Halo. Ini menampak kita hari ini. Saudara diberkati, saudara. Amin. Saya rindu saudara, kalau perlu saudara dikoyak-koyak hati saudara hari ini. Supaya saudara bertobat. Yes. Jangan hanya bangun, jadi hari Minggu aja. Jangan tiap hari kita, fellowship dengan Dia. Mau di motor. Tadi malam saya dan Ibu Gembala
lagi nyapu, penyembahan kami di sini. Oh, angkat-angkat tangan. Karena kan ini dibongkar. Coba saudara lihat, lampunya kan berubah tuh, keren gitu. Nah itu kan butuh ekstra kerja keras untuk merubah, bongkar segala macam. Jadi di sini kemarin, penuh dengan rempah-rempah, penuh dengan banyak sekali remah-remah semua. Yang tukang aja sampai merasa nggak enak. Aduh, besok hari Minggu ya Pak Gembala. Aduh, udah ini. Karena semua yang di loteng itu jatuh ke bawah semua. Pokoknya banyak sekali. Udah kayak tikus lah, segala macam semua dijatuhin. Tapi puji nama Tuhan, sendaknya keren juga. Nanti mau dibikin lebih bagus lagi. Nah kalau kita mengerti dengan Tuhan, waduh, kami Ibu Gembala bilang bagi tugas. Ibu Gembala di teras, saya di dalam. Di luar Ibu Gembala menyembah Tuhan, saya juga di dalam lagi ngepel, saya menyembah Tuhan. Nah ketika itu anak-anak juga saya lihat, Clay ngepel-ngepel juga, walaupun bukan bersih malah ngotorin, tapi menyembah Tuhan. Nah, tapi luar biasa saudara. Kalau kita udah tahu itu, kita punya fellowship dengan Tuhan. Fellowship dengan Tuhan bukan hanya nanti kita berdoa. Saudara mau bawa motor, saudara juga bisa bersekutu dengan Dia, katakan amin. Saudara mau masak, mau kerja apa, saudara bisa. Nggak ada yang bisa menghentikan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu, tempat, situasi, kondisi, nggak ada yang bisa. Kan ada lagunya apa? Tiada satu pun ketika Tuhan tak apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabat. Jadi jangan ada yang memisahkan kita. Justru saudara, kalau saudara nggak enak sama teman saudara yang mungkin karena dia berbeda keyakinan atau apakah dia, dan saudara nggak mau memanggil nama Tuhan, Tuhan juga nggak mau melihat saudara. Tuhan juga nggak mau. Saudara panggil bapak-bapak, saudara begini, Pak, bohong. Nanti butuh. Saudara pernah nggak merasa ada orang yang nanti butuh saudara, baru kemudian dia dekat dengan saudara? Kira-kira apa yang saudara rasakan? Dengan dekat, dengan butuh aja. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi jangan saudara pikir Tuhan nggak punya perasaan begitu. Dia pribadi, person. Dia pribadi. Jadi kalau saudara mau supaya Tuhan juga menghormati saudara, menghargai saudara, peduli dengan saudara, peduli juga dengan hatinya Tuhan. Katakan amin. Jangan hanya saudara peduli dengan hati saudara. Ketika aku berbeban berat, ku tanya kepada siapa? Tuhan bilang tanya sendiri. Haleluya. Yang keenam, great salvation, keselamatan yang besar akan membuat kita mudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1, pada mulanya Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Allah itu adalah Allah yang tunggal, saudara. Dia tidak terbagi-bagi, katakan dia tidak terbagi-bagi. Tetapi dia berhubungan dengan ciptaannya, manusia. Makanya Allah menyatakan dirinya menjadi manusia. Saudara, katakan amin. Tapi dia bukan satu kemudian dibagi jadi tiga. Tidak. Dia tetap satu, saudara. Esa, dia tetap satu. Nah, tapi kok ada anaknya? Mau ada anaknya, mau ada Roh Kudus, dia tetap esa, saudara. Itulah makanya saudara, banyak orang di luar sana kalau nggak mengenal Tuhan, mereka bingung karena mereka selalu berkata 1 tambah 1 tambah 1 3. Karena Allah itu bukan jumlah pembilangan, saudara. Katakan amin. Amin. Saudara pilih mana? Allah yang mengerti saudara, Allah yang tahu akan hidup saudara. Kenapa? Karena dia pernah jadi manusia. Dengan Allah yang nggak tahu siapa-siapa, dengan Allah yang cuma berbentuk, entahkah dia patung, entahkah dia kotak atau apapun namanya, saudara. Saudara pilih mana? Mana, saudara? Allah yang menjadi manusia yang mengerti hidup saudara, atau Allah yang berbentuk dengan yang lain?
Mau dia padat kah, cair kah, saudara pilih mana? Saya lebih pilih Allah yang jadi manusia, lebih masuk akal. Amin. Karena dia peduli akan manusia, dia mau menyelamatkan kita. Katakan amin. Jadi great salvation bukan hanya bicara tentang keselamatan. Kita sudah terima keselamatan dan kemudian diampuni dosa kita, tetapi hidup kita menjadi susah, hidup merana, hidup stres, tidak ada kebebasan, no freedom. Melainkan yang Tuhan mau, the great salvation, kita mengalami apa? Joy, peace, amin. Damai sejahtera, sukacita, multiplikasi dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Jadi jangan berharap, sekali lagi saya ingatkan, jangan berharap surga, masuk surga nanti kalau sudah mati saudara. Melainkan kiranya kita mengalami surga ketika kita masih hidup di bumi ini. Katakan yes. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa kewarganegaraan kita memang dari surga. Jadi pasti kita akan kembali surga. Entahkah kita itu masih hidup atau entahkah kita sudah mati. Tapi saya memilih kalau Tuhan izinkan saya masih hidup, masuk dalam kekekalannya. Katakan amin. Jadi the great salvation adalah agar saya satu tadi, menerima hidup yang kekal, mengenal siapa Allah itu. Yang kedua, great salvation dikembalikan kepada manusia original saya. Amin. Yang ketiga, great salvation, keselamatan yang besar itu dapat melaksanakan tujuan dan kehendak Tuhan. Yang keempat, great salvation, keselamatan yang besar itu menjadi serupa dengan Kristus. Yang kelima, great salvation, keselamatan yang besar itu dapat berfellowship with Him. Kita dapat bersekutu dengan Dia. Amin. Yang terakhir, great salvation, bicara keselamatan yang besar agar supaya apa? Kita mempercayakan hidup kita bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita naikkan sekali lagi pujian.